Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Septi di pembelajaran IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Bu Guru. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Anak-anak, apabila kalian sedang melakukan kegiatan ekonomi, harus selalu ingat ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang jujur dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan dan selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihan atau kekurangan dari barang tersebut. Anak-anak, hari ini Bu Septi sedang berada di salah satu tempat umum yang paling banyak digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ada yang tahu Bu Septi sedang berada di mana? Ya, betul. Bu Septi sedang berada di pasar yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Bu Septi. Anak-anak, di pasar itu menjadi tempat untuk melaksanakannya kegiatan ekonomi. Nah, di sini kalian bisa melihat ada penjual cookies yang sedang mengolah atau namanya memproduksi kue cookiesnya yang nanti akan dijual langsung kepada para pembeli. Nah, para pembeli ini kita sebut dengan nama konsumen. Selanjutnya, kita bisa melihat kegiatan yang lain, yaitu kegiatan konsumsi. Orang-orang membeli barang dan dagangan kepada penjual. Nah, ini kita sebut dengan kegiatan konsumsi atau memakai barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang-orang yang membeli tadi kita sebut dengan nama konsumen. Kegiatan ekonomi yang lainnya adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menjalankan kegiatan distribusi kita sebut sebagai distributor. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa ataupun barang. Tema 4, berbagai pekerjaan. Pada tema kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tak seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ada kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, dan seterusnya. Jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Dari bidang pertanian,
Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Kita akan bahas satu persatu ya, upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang pertama dengan cara intensifikasi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Upaya intensifikasi bisa dilakukan dengan cara penggunaan bibit unggul, pengairan, dan pemeliharaan atau penyuluhan yang dikenal dengan panca usaha tani. Contohnya, di Bali ada organisasi masyarakat yang khusus mengatur pengairan sawah yang disebut dengan sistem subak. Anggota subak adalah kelompok pemakai air. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi. Upaya ini digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Contohnya, perluasan lahan pertanian dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Pemerintah melakukan transmigrasi ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Upaya berikutnya bisa dilakukan dengan cara diversifikasi, yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Contohnya dengan sistem tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Misalnya, menanam secara bersama ubi kayu, kedelai, dan jagung. Yang keempat, dengan cara rehabilitasi. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperbaharui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang sudah tua tidak produktif lagi. Contohnya, dengan memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi, mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru, mengganti tanaman yang tidak menguntungkan dengan tanaman yang menguntungkan. Berikutnya dari bidang perkebunan, yaitu usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dibedakan menjadi dua, yang pertama perkebunan rakyat dan yang kedua perkebunan besar. Adapun untuk perkebunan rakyat itu dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar dikelola oleh pemerintah. Contohnya tanaman karet, kelapa sawit, dan tebu. Jenis usaha bidang ekonomi berikutnya berasal dari peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan. Peternakan dibedakan menjadi tiga, yaitu peternakan besar, peternakan kecil, dan peternakan unggas. Yang keempat dari perikanan. Perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar yang dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, ataupun di empang. Kemudian untuk perikanan air payau dapat diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di pantai. Hutan di Indonesia sangat luas. Hasil-hasil hutan diantaranya ada kayu, rotan, damar, dan karet. Hutan juga mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar hutan tidak rusak adalah dengan mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi. 6. Pertambangan. Indonesia memiliki berbagai macam mineral. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut pertambangan. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Pengelolaan minyak bumi dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh Pertamina. 7. Perindustrian.
Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Contoh industri adalah pengolahan ikan menjadi ikan kaleng. Nah, selanjutnya berasal dari perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Perdagangan muncul karena kemampuan manusia, daerah, atau negara untuk menyediakan kebutuhan itu terbatas. Akibatnya saling ketergantungan. Berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan, usaha perdagangan dibedakan menjadi 3, yaitu perdagangan kecil, perdagangan sedang, dan perdagangan besar. Untuk kegiatan perdagangan antar negara itu dibedakan menjadi 2, ada kegiatan ekspor dan ada kegiatan impor. Kegiatan ekspor itu adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan untuk impor itu adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang ke-9, pelayanan jasa pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Orang yang melakukan pariwisata disebut wisatawan. Ada wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik, dan ada wisatawan mancanegara atau luar negeri. Contoh objek wisata alam diantaranya ada pantai, danau, dan pegunungan. Untuk contoh objek wisata budaya ada candi, museum, dan upacara adat. Berikut usaha-usaha dalam bidang pariwisata, antara lain pengelola jasa penginapan seperti hotel, industri penjualan barang-barang souvenir, penyedia jasa pemandu wisata, penyedia jasa transportasi wisata. Untuk usaha-usaha dalam bidang ekonomi yang dikelola secara berkelompok, contohnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Berikut adalah tabel tentang bentuk koperasi. Silahkan diperhatikan ya perbedaannya. Anak-anak, kita lanjutkan ya pembahasan materi tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Jenis kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Untuk kegiatan produksi adalah upaya mengubah bentuk suatu benda ke bentuk yang lebih baik daripada bentuk semula. Sedangkan produksi adalah usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, atau menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang memakai atau menikmati barang dan jasa disebut dengan konsumen. Kegiatan ekonomi yang lainnya adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Berbagai jenis pekerjaan penghasil barang, di antaranya contohnya yaitu petani. Nah, petani bekerja di sawah dan ladang. Mereka menanam padi untuk menghasilkan beras.
Di ladang, petani juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, ada peternak ikan. Mereka memelihara dan merawat ikan dengan tujuan untuk membudidayakan ikan-ikan. Yang ketiga, ada tukang kayu. Tukang kayu itu mengerjakan pembuatan almari dari kayu batangan menjadi barang-barang perabot rumah tangga. Kemudian ada nelayan. Nelayan ini menangkap ikan, memakai perahu dan kapal, kemudian menjual hasil tangkapannya ke pasar. Berikut adalah contoh jenis pekerjaan penghasil jasa. Di antaranya ada guru. Nah, jasa yang dihasilkan adalah mereka memberikan pelayanan dengan cara mengajar berbagai pengetahuan. Yang kedua, dokter. Jasa yang dihasilkan yaitu mengobati orang yang sakit. Ketiga, tukang jahit. Jasanya adalah orang yang pekerjaannya menjahit pakaian seperti celana, baju, atau jas. Kemudian yang keempat ada montir. Nah, montir ini orang yang pekerjaannya memperbaiki kendaraan bermotor seperti motor, mobil, dan alat-alat yang menggunakan mesin. Yang kelima ada polisi. Jasa yang dihasilkan yaitu mereka bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Yang keenam contohnya adalah tukang cukur. Nah, tukang cukur rambut merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena tukang cukur rambut melayani pelanggan untuk memotong rambut, dan dalam pekerjaannya itu menghasilkan jasa yang nantinya dari jasanya itu bisa dinikmati oleh pelanggannya. Nah, demikian tadi